Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desvi Intan Fitriani dan partner saya, Sri Cahyani, kami akan menyampaikan tentang paper kami yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi, Digitalisasi, dan Penerapan Akuntansi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Cikarang. Latar belakang terhadap paper kami yaitu penyerapan tenaga kerja baru oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran masyarakat di Indonesia. Menurut Muhammad Rais tahun 2019. Sesuai yang sedang kami alami yaitu COVID-19 telah menyebabkan tingginya pengangguran masyarakat di Indonesia. Sebab itu, masyarakat di Indonesia melakukan inovasi dengan melakukan UMKM yang mereka punya sendiri. Lalu menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2022 dalam sensus ekonomi menyebutkan bahwa jumlah usaha mikro dan menengah di Indonesia mencapai 8,71 juta unit usaha dan memberikan kontribusi sebesar 97% terhadap PDB Indonesia. Masih berkesinambungan dengan yang sebelumnya saya sebutkan bahwa penurunan angka pengangguran di Indonesia telah menurun akibat UMKM yang mereka lakukan sendiri dan uh, terhadap PDB Indonesia di uh, salah satu solusi terhadap penurunnya angka pengangguran di Indonesia merupakan UMKM itu sendiri telah membuat 97% PDB Indonesia berkembang pesat. Dan sesuai yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa 8,71 juta unit usaha telah terjadi akibat masyarakat sendiri yang berinovasi. Lalu selanjutnya, pengelolaan dana yang baik akan menjadi faktor penting dalam keberhasilan UMKM itu sendiri. Namun, terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, yaitu terkait dengan pengelolaan dana dan penyusunan laporan keuangannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ADE tahun 2019, ia berpendapat bahwa kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi, dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erik Setiawan tahun 2021 bahwa pelaksanaan pelatihan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang rumit bagi pelaku UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi dan anggapan bahwa laporan keuangan tidak begitu penting bagi UMKM. Faktor lain yaitu rata-rata tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi membuat UMKM enggan melakukan praktik pencatatan akuntansi karena pencatatan akuntansi dianggap tidak terlalu penting bagi UMKM. Dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Ambar Nintarsi tahun 2020. Pendidikan yang telah diterima oleh pemilik atau pengelola UMKM mempengaruhi pemahaman mereka tentang bisnis yang dijalankan dan pentingnya menggunakan informasi akuntansi untuk bisnis mereka. Pendidikan yang rendah akan membuat informasi akuntansi semakin jarang digunakan karena kurangnya pemahaman. Pemahaman teknologi berbasis digital oleh para pelaku UMKM juga masih terbatas. Mereka hanya menggunakan teknologi digital sebagai alat pembayaran, bukan untuk pembukuan. Kurangnya sosialisasi mengenai penerapan akuntansi yang dilakukan kepada para pelaku UMKM sehingga tidak peduli dengan pencatatan akuntansi. Dan berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan hipotesis yaitu hipotesis 1, tingkat pendidikan berpengaruh positif atau negatif terhadap penyusunan laporan keuangan. Hipotesis 2, pemahaman akuntansi berpengaruh positif atau negatif terhadap penyusunan laporan keuangan. Hipotesis 3, sosialisasi berpengaruh positif atau negatif terhadap penyusunan laporan keuangan. Hipotesis keempat, digitalisasi berpengaruh positif atau negatif terhadap penyusunan laporan keuangan. Dan hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis kelima, penerapan akuntansi berpengaruh positif atau negatif terhadap penyusunan laporan keuangan. Dan adapun metode yang kami gunakan yaitu metode kuantitatif dengan pengambilan populasi yaitu UMKM di Kecamatan Cikarang sebanyak
972 unit usaha. Hal ini didapat dari data dari Dinas UMKM Kabupaten Bekasi, dan ada pun sampel yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan rumus Solovin. Dan dari perhitungan tersebut didapat sekitar 100 UMKM yang ada di Cikarang. Pengumpulan data yang kami gunakan yaitu menggunakan data primer berupa kuesioner dengan menyebarkan kuesioner tersebut kepada UMKM di Cikarang. Dan analisis data setelah pernyataan survei tersebut didapat, kemudian akan kami evaluasi dan hasilnya akan kami analisis melalui uji statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di paper ini memiliki 5 variabel X terhadap variabel Y, yaitu penyusunan laporan keuangan. Pada variabel pertama, yaitu tingkat pendidikan, nilai signifikan berpengaruh tingkat pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Lalu nilai T hitung adalah 3,207 lebih dari 1,984. Sesuai yang pernyataan yang telah disebutkan bahwa nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari yang disarankan, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Begitu pula statement ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mai Rozawiska pada tahun 2021 bahwa tingkat pendidikan yang diukur dengan latar belakang pendidikan dapat dilihat dari pelaku UMKM yang terbukti telah menempuh jenjang pendidikan yang ada. Lalu selanjutnya ada variabel kedua yaitu pemahaman akuntansi. Nilai signifikan pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan adalah 0,000 kurang dari 0,05. Nilai T hitung adalah 8,470 lebih dari T tabel yaitu 1,984. Sama seperti tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi memiliki dampak positif juga terhadap penyusunan laporan keuangan. Didukung pula dengan statement penelitian yang dilakukan oleh Marcella, yaitu semakin luas pemahaman seseorang tentang akuntansi, maka semakin besar pula pemahaman dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar UMKM yang berlaku, yaitu SAK EMKM. Selanjutnya yaitu pada variabel ketiga, yaitu sosialisasi, nilai signifikan pengaruh sosialisasi terhadap penyusunan laporan keuangan adalah 0,019, lebih dari 0,05. Lalu nilai T hitung adalah 0,445, kurang dari T tabel yaitu 1,984. Pada sosialisasi sendiri, memiliki perbedaan hasil dengan variabel sebelumnya, yaitu pada nilai signifikan sebesar 0,019 lebih besar dari 0,05 tidak bisa memenuhi untuk memiliki dampak positif terhadap laporan keuangan. Begitu juga dengan nilai T hitung itu 0,445 kurang dari tabel dari T hitung yaitu 1,984. Sama seperti nilai signifikan tidak dapat memenuhi positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiman pada tahun 2019 bahwa juga menyimpulkan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap pemahaman para pelaku UMKM, juga merupakan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Lalu, variabel keempat ada digitalisasi. Nilai signifikan pengaruh digitalisasi terhadap penyusunan laporan keuangan yaitu sebesar 0,004 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 2,946 lebih dari 1,984. Sama seperti variabel sebelumnya, bahwa digitalisasi memenuhi dampak positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Begitu juga dengan nilai T hitung dari digitalisasi.
Penelitian ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marcella pada tahun 2022 melalui digitalisasi akuntansi pelaku UMKM dapat dengan mudah mengelola kegiatan usahanya dan meningkatkan kemampuan penerapan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Lalu variabel yang terakhir ada penerapan akuntansi. Nilai signifikan penerapan akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan sebesar 0,005 kurang dari 0,05. Lalu pada T hitung sebesar 2,383 lebih dari 1,984. Ini pun memiliki dampak positif terhadap penyusunan laporan keuangan karena memiliki nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05. Ini pun didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Marcella, yaitu penerapan akuntansi yang diukur dari kesesuaian sistem akuntansi yang digunakan telah memenuhi standar akuntansi dan prosedur pencatatan yang dilakukan sesuai dengan pencatatan akuntansi pada umumnya, merupakan hal yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada saran seperti hal yang telah kami bahas sebelumnya, di hasil bahwa ada satu variabel yang tidak dapat memenuhi pada variabel Y, yaitu eee, pada laporan keuangan, yaitu ada sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan hal yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam, melakukan kegiatan atau proyek tertentu. Dan pada paper ini, kami saran untuk membuat program sosialisasi yang lebih rutin dan terstruktur dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berdasarkan masyarakat kepada pelaku UMKM berdasarkan SAK EMKM. Lalu selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari paper kami yaitu bahwa keempat variabel, yaitu tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, digitalisasi, dan penerapan akuntansi, berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Tapi berbanding terbalik dari empat variabel tersebut, ada satu variabel yang tidak yang memiliki dampak negatif terhadap variabel Y, yaitu sosialisasi. Sosialisasi berbanding terbalik dari variabel lainnya, karena sosialisasi sendiri, dari masyarakat yang telah kami lakukan bahwa mereka memiliki kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari sosialisasi adalah melestarikan dan meningkatkan ekonomi lokal apabila masyarakat bisa mendapatkan sosialisasi tentang betapa pentingnya UMKM. Lalu selanjutnya, Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.